Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan berbagi informasi penting mengenai perlakuan khusus saat padi bunting yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik dan benar. Karena fase bunting ini merupakan tahap awal dari pencapaian berapa saja yang dibutuhkan oleh tanaman pada fase tersebut, karena hal ini akan sangat menentukan apakah tujuan tadi bisa dicapai atau tidak. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka saya akan menggunakan perumpamaan seperti ini, teman-teman. Disimak ya. Kita manusia dalam menjalankan aktivitasnya pasti membutuhkan yang namanya energi. Energi manusia diperoleh dari makanan yang kita makan, kecuali energi gaib ya. Hehehe. Nah, kualitas dan kuantitas dari makanan yang kita makan akan sangat menentukan berapa energi yang dihasilkan. Energi yang dibutuhkan seorang anak akan sangat berbeda dengan energi yang dibutuhkan seorang ibu yang sedang hamil. Nah, seorang ibu yang sedang hamil ini membutuhkan lebih banyak energi karena selain untuk dirinya sendiri, kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan perkembangan janin yang dikandungnya juga harus terpenuhi. Kondisi janin dalam kandungan inilah yang akan menentukan seperti apa pertumbuhan si bayi nantinya setelah lahir. Gitu teman-teman ya. Begitu pula dengan tanaman padi, teman-teman. Kecukupan nutrisi pada fase generatif akan sangat mempengaruhi seberapa hasil yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, kecukupan nutrisi. Kenapa nutrisi dan kenapa bukan pestisida? Jawabannya begini teman-teman. Untuk meningkatkan hasil itu tugasnya nutrisi. Sedangkan untuk mempertahankan atau menjaga hasil adalah tugasnya pestisida. Nah, meningkatkan dan mempertahankan itu sangat-sangat berbeda ya bro. Oke. Supaya durasi video ini nanti tidak terlalu panjang, maka saya akan bahas mengenai nutrisi dulu. Untuk pengendalian OPT-nya kita bahas saat penyemprotan saja, oke? Nah, agar pemberian jenis nutrisi tadi sesuai dengan tahapan pertumbuhan sekaligus untuk mempermudah kita dalam menentukan jadwal pemberiannya, maka saya akan membagi fase generatif tersebut menjadi 5 tahapan yang diawali dengan tahap primordia, kira-kira usia 40 sampai 50 hari. Ini bisa diibaratkan seperti seorang wanita yang lagi ngidam, teman-teman. Tahu ngidam ya? Segala kebutuhan baik itu gizi, vitamin, karbohidrat dan lain-lain harus tercukupi. Selain itu, di saat primordia, tanaman sangat rawan terserang oleh OPT karena energinya difokuskan untuk pembentukan organ-organ reproduksi, yang mana pembentukan tersebut membutuhkan 3 kali lipat lebih besar dari energi yang dibutuhkan untuk membentuk batang atau daun, sehingga energi untuk membangun kekebalan tubuhnya menjadi berkurang. Seperti itu. Makanya sebisa mungkin jadwal pemberian pupuk susulan terakhir dengan kandungan fosfat dan kalium kita aplikasikan mendekati fase primordia ini untuk menjamin ketersediaan nutrisi di saat tanaman sedang membutuhkan banyak energi. Seperti itu. Tahapan pemupukan terakhir di lahan Pandu Farm setelah video ini nanti bisa kalian simak pada video sebelumnya, link ada di pojok kanan atas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu bunting, usia 50 sampai 60 hari seperti saat ini ya. Kecukupan air pada saat ini harus kita perhatikan. Kalau perlu kita genangi setinggi 5 sampai 7 cm selama kurang lebihnya 3 sampai 5 hari.
Air sangat dibutuhkan tanaman untuk melancarkan proses fotosintesis atau mudahnya proses memasak makanan. Gitu aja. Logikanya begini, kalau masaknya cepat maka cepat pula kita memakannya. Kalau makannya cepat maka cepat pula. Ya, ada yang hampir lupa teman-teman, tips untuk merangsang pertumbuhan dari organ-organ reproduksi tanaman, maka kita tambahkan yang namanya hormon atau biasa kita menyebutnya dengan ZPT dengan kandungan asam gibberelat. Meskipun hormon ini bukan unsur hara, namun keberadaannya sangat penting untuk memaksimalkan pembentukan organ-organ reproduksi tersebut. Selain itu, pemberian ZPT pada saat bunting dapat mempengaruhi keserempakan dari keluarnya malai. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pembungaan atau penyerbukan usia 60-70 hari. Detail perlakuannya kita bahas pada video berikutnya saja agar pembahasan saya hari ini nyambung dengan judul video saat ini teman-teman. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu pengisian bulir usia 70-80 hari. Nanti kita bahas pada video berikutnya juga untuk detail pembahasannya. Kemudian tahap yang kelima yaitu pemasakan buah usia 80-90 hari. Detailnya kita bahas di lain kesempatan juga ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Channelnya Petani yang penuh informasi seputar dunia petani. Bye bye.